Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas K013 mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi oleh dosen pengampu Ibu Sari Andayani akan menyampaikan hasil RMK kami mengenai kode etik profesi akuntan pada praktik publik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182 dan teman-teman saya Muhammad Agung Budianto dengan NPM akhir 130, Felicia Sagira Hapita Putri dengan NPM akhir 189, Raras Pramudita dengan NPM akhir 203, Raisa Ismadani dengan NPM akhir 210, Afan Aris Setiawan dengan NPM akhir 292, dan yang terakhir Seni Mutiara dengan NPM akhir 258. Baik, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang seksi 300 tentang penerapan kerangka kerja konseptual oleh akuntan yang berpraktik melayani publik. Jadi yang pertama ada konsep dasar dan kewajiban. Jadi konsep dasarnya adalah untuk mengatur penerapan kerangka kerja konseptual bagi akuntan publik yang berlaku juga untuk jasa asurans dan non-ansurans. Akuntan wajib untuk mematuhi prinsip etika, menetapkan kerangka kerja konseptual, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman, serta harus mempertimbangkan konteks dan hubungan profesional. Lalu, seksi 300 juga menjadi pedoman utama tentang bagaimana akuntan berpikir etis dalam praktik dan bukan sekedar mengikuti aturan. Lalu selanjutnya ada identifikasi ancaman. Jadi, ancaman itu muncul dari hubungan dan aktivitas profesional. Terdapat 5 jenis ancaman, yaitu yang pertama ada kepentingan pribadi, kedua telaah pribadi, ketiga advokasi, keempat kedekatan, dan yang terakhir adalah intimidasi. Ancaman dapat mempengaruhi independensi dan penilaian profesional. Lalu berikutnya ada evaluasi dan perubahan ancaman. Jadi ancaman harus dievaluasi untuk menentukan apakah ia berada pada tingkat yang dapat diterima atau tidak. Dan juga evaluasi dan ancaman ini dipengaruhi oleh yang pertama ada kondisi klien, lalu lingkungan kerja, dan ada karena kebijakan organisasi. Jadi, hal ini juga dapat berubah karena perubahan kondisi atau relasi, perluasan jasa, dan perubahan struktur organisasi. Selanjutnya ada pengamanan dan komunikasi. Jadi jika ancaman tidak dapat kita terima, maka kita harus menghilangkannya dengan cara melakukan pengamanan. Contoh pengamanannya adalah seperti menambah personel yang kompeten, menggunakan penelaah independen, memisahkan tim kerja, dan mengungkapkan konflik kepentingan. Hal ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dan profesionalisme. Akuntan juga harus berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, juga harus menentukan pihak yang tepat untuk menerima informasi, dan terakhir, komunikasi ini penting untuk memastikan informasi yang tersampaikan dengan baik serta tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya seksi 310 yakni tentang benturan kepentingan. Jadi yang pertama ada identifikasi benturan. Nah, akuntan itu harus melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi berbagai keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan dan mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Nah, langkah-langkah itu mengidentifikasi yang pertama ada sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antara para pihak yang terlibat. Lalu yang kedua ada jasa tersebut dan implikasinya terhadap para pihak yang berhubungan juga.
Lalu ada pengungkapan dan persetujuan. Nah, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di pengungkapan dan persetujuan ada 4. Yang pertama ada keadaan yang memunculkan adanya benturan kepentingan. Lalu yang kedua ada pihak-pihak yang mungkin akan terkena dampaknya. Lalu yang ketiga ada sifat dari berbagai permasalahan yang mungkin muncul. Yang keempat ada potensi atau suatu permasalahan tertentu yang berkembang secara tidak terduga. Nah, dari situ secara umum, seorang akuntan itu perlu menentukan yang pertama ada mengungkapkan sifat benturan kepentingan dan bagaimana setiap ancaman yang muncul kepada klien yang terkena dampak benturan kepentingan tersebut. Lalu yang kedua ada memperoleh persetujuan dari klien akuntan yang terkena dampak untuk melaksanakan pembagian jasa profesional ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi ancaman. Saya, Sakita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182 akan menjelaskan tentang seksi 320 mengenai penunjukan profesional. Pada bagian A, penerimaan klien dan perikatan. Nah, akuntan wajib mematuhi prinsip dasar etika dan menggunakan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi ancaman yang muncul saat menerima klien baru. Nah, ancaman ini terdiri dari ancaman integritas dan perilaku profesional yang muncul dari masalah klien seperti keterlibatan dalam aktivitas ilegal, ketidakjujuran, atau praktik pelaporan keuangan yang dipertanyakan. Selanjutnya terdapat ancaman kompetensi dan kehati-hatian. Ini muncul jika tim perikatan tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan jasa tersebut. Lalu terdapat faktor evaluasi dari ancaman yang meliputi pemahaman atas sifat bisnis klien, kompleksitas operasi, pengetahuan industri, serta pengalaman terhadap peraturan pelaporan yang relevan. Selanjutnya, terdapat langkah pengamanan yang dapat dilakukan yang meliputi menugaskan personel dengan kompetensi yang sesuai, menetapkan jangka waktu pengerjaan yang realistis, atau menggunakan tenaga ahli jika diperlukan. Selanjutnya yaitu yang B, perubahan penunjukan profesional. Akuntan harus menentukan alasan untuk tidak menerima perikatan jika diminta menggantikan akuntan lain atau melakukan pekerjaan tambahan. Nah, ancaman terhadap kompetensi bisa muncul jika akuntan menerima perikatan sebelum mengetahui semua fakta yang relevan. Komunikasi dengan akuntan pendahulu bertujuan untuk menanyakan alasan mengapa perikatan tersebut sebaiknya tidak diterima. Akuntan yang diusulkan biasanya memerlukan izin tertulis dari klien sebelum memulai diskusi ini. Jika komunikasi dengan akuntan pendahulu tidak dapat dilakukan, maka akuntan yang diusulkan harus mengambil langkah lain yang memadai untuk memperoleh informasi tentang potensi ancaman. Selanjutnya, yang bagian C mengenai kewajiban akuntan pendahulu. Saat diminta menanggapi komunikasi dari akuntan yang diusulkan, akuntan pendahulu harus yang pertama mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kedua memberikan informasi secara jujur dan jelas, dan yang ketiga akuntan pendahulu tetap terikat kerahasiaan dan memerlukan persetujuan klien untuk melakukan diskusi mendalam. Jika klien menolak memberikan izin, maka akuntan pendahulu harus mengungkapkan fakta penolakan tersebut kepada akuntan yang diusulkan. Selanjutnya yang terakhir bagian D, keberlanjutan perikatan dan penggunaan ahli. Untuk perikatan berulang, akuntan harus menelaah secara periodik apakah akan melanjutkan hubungan profesional dengan klien tersebut. Ancaman bisa muncul setelah perikatan berjalan, misalnya terkait integritas dalam manajemen laba. Lalu, akuntan harus memastikan mutu pekerjaan ahli yang digunakan dengan mempertimbangkan reputasi, keahlian, serta standar profesional yang diterapkan oleh ahli tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang seksi 321 pendapat kedua. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, akuntan untuk memenuhi prinsip dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman. Memberikan pendapat kedua pada entitas yang bukan merupakan klien pada saat ini dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan dari satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi
spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. Persyaratan dan materi aplikasi. Yang pertama, akuntan mungkin diminta untuk memberikan pendapat kedua mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar atau prinsip lain untuk A. suatu keadaan khusus, atau B. transaksi tertentu oleh atau atas nama suatu perusahaan atau suatu entitas yang saat ini bukan merupakan klien. Yang kedua, faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi adalah keadaan dari permintaan serta semua fakta dari asumsi lainnya yang tersedia yang relevan untuk menyatakan suatu pertimbangan profesional. Yang ketiga, contoh tindakan yang mungkin merupakan pengaman untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi meliputi yang pertama, dengan izin dari klien, memperoleh informasi dari akuntan yang sedang memberikan jasa atau akuntan pendahulu. Nah, yang kedua, menjelaskan keterbatasan yang meliputi setiap pendapat yang diberikan ketika berkomunikasi dengan klien. Yang ketiga, memberikan salinan pendapat akuntan yang sedang memberikan jasa atau akuntan pendahulu. Selanjutnya, yang ketiga, ketika izin berkomunikasi tidak diperoleh. Jika entitas yang meminta pendapat kedua dari akuntan tidak mengizinkan akuntan tersebut untuk melakukan komunikasi dengan akuntan yang memberikan pendapat pertama atau akuntan pendahulu, maka akuntan tersebut harus menentukan apakah boleh memberikan pendapat kedua dengan memperhatikan semua keadaan. Baik, pada bagian ini kita akan membahas seksi 330 tentang imbalan dan jenis remunerasi lain. Kita mulai dari poin A, yaitu besaran imbalan. Besaran imbalan dapat mempengaruhi kemampuan akuntan dalam memberikan jasa sesuai standar profesional. Akuntan boleh menawarkan imbalan yang wajar, tetapi jika imbalan terlalu rendah, hal itu dapat menimbulkan ancaman terhadap kompetensi dan kehati-hatian profesional. Karena itu, akuntan perlu mempertimbangkan apakah klien memahami dasar penetapan imbalan dan ruang lingkup jasa. Selain itu, perlu dilihat apakah imbalan ditetapkan oleh pihak independen. Upaya pengamanannya adalah dengan menyesuaikan besaran imbalan atau ruang lingkup pekerjaan serta menugaskan penelaah yang tepat untuk meninjau pekerjaan. Selanjutnya, kita masuk ke poin B, yaitu imbalan kontingent. Imbalan kontingent adalah imbalan yang bergantung pada hasil atau kondisi tertentu. Jenis imbalan ini dapat digunakan dalam perikatan tertentu, tetapi juga bisa menimbulkan ancaman terhadap prinsip objektivitas. Faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain sifat perikatan, rentang besaran imbalan, dasar penetapan imbalan, pengungkapan kepada pengguna laporan, keterlibatan pihak ketiga independen, dan apakah imbalan ditetapkan oleh pihak independen. Untuk mengurangi ancaman tersebut, akuntan dapat menugaskan penelaah independen dan memperoleh persetujuan tertulis dari klien terkait dasar remunerasi. Kemudian kita lanjut ke poin C, yaitu imbalan, rujukan, dan komisi. Ancaman terhadap objektivitas dapat muncul jika akuntan memberikan atau menerima imbalan rujukan atau komisi yang berkaitan dengan klien. Contohnya adalah imbalan untuk mendapatkan klien baru, imbalan atas rujukan klien ke akuntan lain, serta komisi dari pihak ketiga terkait penjualan barang atau jasa. Upaya pengamanan yang dapat dilakukan adalah mendapatkan persetujuan klien sebelum adanya pengaturan komisi serta mengungkapkan kepada klien setiap kesepakatan imbalan rujukan atau komisi. Terakhir, kita masuk ke poin D, yaitu pembelian atau penjualan kantor. Akuntan dapat membeli seluruh atau sebagian kepemilikan kantor dengan melakukan pembayaran kepada pemilik sebelumnya atau ahli warisnya. Pembayaran tersebut tidak termasuk imbalan rujukan atau komisi, karena pembayaran ini merupakan bagian dari transaksi kepemilikan usaha, bukan sebagai imbalan atas pemberian jasa atau rujukan klien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis imbalan harus diperhatikan dengan baik agar tidak mengganggu objektivitas, kompetensi, dan profesionalisme akuntan.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai seksi 340 yang membahas mengenai bujukan termasuk hadiah dan keramah tamahan. Kode etik akuntan Indonesia menjadi pedoman bagi akuntan dalam menjalankan profesinya secara jujur, objektif, dan profesional. Salah satu ketentuannya adalah seksi 340 yang mengatur mengenai bujukan, termasuk hadiah dan keramah tamahan. Aturan ini bertujuan mencegah pengaruh yang dapat mengganggu independensi serta pertimbangan profesional akuntan. Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain dalam konteks profesi akuntan. Bujukan dapat berbentuk hadiah, keramah tamahan, hiburan, sumbangan politik atau sosial, tawaran pekerjaan atau kesempatan bisnis, perlakuan istimewa, dan hak-hak tertentu lainnya. Ancaman terhadap prinsip etika dasar. Pemberian atau penerimaan bujukan dapat menimbulkan ancaman terhadap prinsip dasar etika profesi, yaitu yang pertama, ancaman kepentingan pribadi, yaitu ketika akuntan memperoleh manfaat tertentu sehingga memengaruhi objektivitas. Yang kedua, ancaman kedekatan, yaitu hubungan terlalu akrab dengan klien atau pihak lain yang memengaruhi sikap profesional. Ketiga, ancaman intimidasi, yaitu tekanan agar akuntan mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Bujukan yang dilarang. Akuntan dilarang menerima atau memberikan bujukan yang bertujuan memengaruhi keputusan profesional secara tidak patut atau melanggar hukum. Contohnya yaitu suap, gratifikasi ilegal, komisi tersembunyi, hadiah bernilai besar untuk memengaruhi keputusan. Faktor penilaian bujukan itu akuntan perlu mempertimbangkan yang pertama, nilai atau nominal pemberian, frekuensi pemberian, waktu pemberian, tujuan pemberian, hubungan antara pemberi dan penerima. Yang terakhir, ada kesesuaian dengan kebijakan perusahaan. Tindakan pengamanan. Apabila terdapat ancaman terhadap etika profesi, maka tindakan yang dapat dilakukan yaitu pertama, menolak hadiah atau bujukan, dua, melaporkannya kepada atasan atau pihak berwenang, ketiga, mengembalikan pemberian yang diterima, empat, mendokumentasikan kejadian secara tertulis, lima, mengalihkan penugasan kepada pihak lain yang independen. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai seksi 350 yaitu kustodi aset klien, yaitu mengelola aset klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan pada prinsip perilaku profesional dan objektivitas. Nah, maka dari itu harus dimenetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. Nah, persyaratan dan materi aplikasi yang pertama adalah sebelum kustodi, yaitu akuntan itu tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kustodi uang dan aset lain milik klien. Nah, kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undang dan sesuai dengan setiap kondisi yang memperbolehkan hal tersebut. Nah, sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan terkait tanggung jawab kustodi uang atau aset klien, maka akuntan itu harus yang pertama yaitu melakukan penyelidikan mengenai sumber aset tersebut, kemudian mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian persyaratan dan materi aplikasi setelah kustodi. Nah, seorang akuntan itu yang dipercaya untuk menyimpan uang atau aset lain milik pihak lain harus yang pertama itu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyimpan dan pembukuan aset tersebut. Kemudian yang kedua, menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset pribadi atau aset kantor. Kemudian yang ketiga, menggunakan aset tersebut hanya untuk bertujuan yang telah dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, setiap saat siap untuk mempertanggungjawabkan aset dan siap menghasilkan dividen atau keuntungan yang dihasilkan kepada siapapun yang berhak atau pembukuan tersebut. Sekian penyampaian hasil RMK materi Kode Etik Profesi Akuntan pada praktik publik dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.